Keluarga penabur. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merenungkan kisah Bartimeus, seorang pengemis buta yang imannya begitu teguh. Kisah ini bukan hanya tentang penyembuhan fisik, tetapi juga tentang kekuatan iman dan keteguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam Markus 10 ayat 46-52, kita membaca bahwa Bartimeus duduk di pinggir jalan di Yeriko, dan ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang lewat, ia tidak ragu untuk berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Seruannya yang penuh harapan dan keyakinan menjadi gambaran yang kuat tentang bagaimana iman yang teguh bisa membawa perubahan besar. Namun, kisah ini tidak berhenti di sana. Ketika Bartimeus berseru, orang banyak mencoba menghentikannya. Mereka menyuruhnya diam. Mungkin karena mereka berpikir bahwa seorang pengemis buta tidak layak mendapatkan perhatian Yesus. Tetapi Bartimeus tidak menyerah. Meskipun ditolak dan diabaikan, ia terus berseru lebih keras lagi. Ini adalah pelajaran penting bagi kita, terutama dalam konteks keluarga. Bartimeus menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita seringkali akan menghadapi rintangan dan tantangan yang mencoba menghalangi kita untuk mendekat kepada Tuhan. Namun, sama seperti Bartimeus yang tidak berhenti, kita juga dipanggil untuk tidak menyerah dalam iman kita. Keluarga kita juga bisa belajar dari kisah ini. Sebagai keluarga, kita dipanggil untuk menjadi penabur yang terus menabur benih iman, kebaikan, dan kasih. Bahkan ketika dunia di sekitar kita tampak tidak mendukung, Bartimeus memberikan teladan bagaimana iman yang gigih bisa membawa kita mendekat kepada Tuhan, meskipun ada banyak halangan. Dalam hidup sehari-hari, keluarga kita mungkin dihadapkan pada berbagai tantangan, baik itu dalam hal ekonomi, relasi, ataupun tekanan sosial. Namun, seperti Bartimeus, kita diajak untuk tidak diam, tetapi terus berseru kepada Tuhan, percaya bahwa Dia mendengar setiap seruan kita. Yesus akhirnya memanggil Bartimeus dan menyembuhkannya, bukan hanya karena kebutuhannya, tetapi juga karena imannya yang tidak tergoyahkan. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap doa-doa kita. Ketika kita sebagai keluarga terus menabur benih iman dengan penuh keyakinan, kita bisa percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita pada waktunya yang terbaik. Sebagai keluarga penabur, mari kita terus menanam kebaikan dan kasih, percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap usaha kita. Seperti Bartimeus yang akhirnya bisa melihat kembali,
keluarga kita juga akan mengalami pertumbuhan dan perubahan jika kita tetap gigih dalam iman. Diskusikan. 1. Bagaimana keluarga Anda bisa terus menabur benih iman di tengah berbagai tantangan yang ada? 2. Apa yang membuat Anda terus berseru kepada Tuhan meskipun terkadang jawaban tidak datang segera? 3. Bagaimana Anda bisa membantu anggota keluarga lain yang sedang mengalami kesulitan dalam iman mereka?